Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Fahrudin. Saya dari kelas B19. Nomor induk mahasiswa saya 23811307116. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Insyaallah saya akan menjelaskan terkait tugas daripada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tema pendidikan dan stratifikasi sosial di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Adapun definisi singkat yang pertama terkait pendidikan. Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk membantu seseorang mengembangkan potensi dirinya, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Adapun stratifikasi sosial secara umum yaitu pengelompokan atau pelapisan masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu berdasarkan perbedaan status, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, atau kehormatan. Adapun menurut Profesor Abdullah itu stratifikasi sosial adalah stratifikasi yang terjadi karena adanya perbedaan dalam masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Stratifikasi sosial di lingkungan sekolah. Stratifikasi sosial di lingkungan sekolah adalah pengelompokan atau pelapisan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah berdasarkan perbedaan tertentu antar individu. Yang pertama yaitu berdasarkan prestasi akademik, di mana siswa dengan nilai tertinggi sering dianggap lebih unggul dibandingkan yang nilainya rendah. Yang kedua, berdasarkan peran dan jabatan. Contohnya, seperti ketua OSIS, ketua kelas, atau pengurus organisasi yang lain yang memiliki status lebih tinggi. Yang ketiganya yaitu berdasarkan latar belakang sosial, seperti kondisi ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, atau lingkungan setempat tinggal. Selanjutnya yaitu berdasarkan kemampuan akademik. Misalnya siswa yang berprestasi di bidang olahraga, seni, atau keterampilan lainnya. Dampak stratifikasi sosial di sekolah. Yang pertama, dampak positif, yaitu mendorong motivasi belajar. Kemudian siswa berlomba untuk berprestasi agar mendapatkan pengakuan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas diri. Dan siswa berusaha mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya adanya pembagian peran yang jelas, seperti ketua kelas, pengurus OSIS, sehingga organisasi berjalan lebih teratur. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif adanya stratifikasi sosial di sekolah. Yang pertama adalah munculnya kesenjangan sosial, perbedaan status membuat jarak antara siswa, kemudian rasa minder atau rendah diri, kemudian siswa yang dianggap di bawah bisa kehilangan kepercayaan diri, diskriminasi atau perlakuan tidak adil, dan siswa tertentu lebih dihargai dibanding yang lain. Kemudian terbentuknya kelompok eksklusif atau geng-geng. Kemudian siswa hanya bergaul dengan kelompok tertentu saja, dan juga menurunnya solidaritas serta rasa kebersamaan dan saling menghargai bisa berkurang. Adapun solusi stratifikasi sosial di sekolah. Yang pertama adalah menanamkan sikap saling menghargai. Tentu di dalam sekolah harus menanamkan sikap saling menghargai baik antara guru, siswa, dan seluruh masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Sekolah harus menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghormatan atau saling menghormati perbedaan antar siswa. Selanjutnya adalah perlakuan adil dari guru-guru. Guru tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan prestasi, latar belakang, atau status sosial ataupun lainnya. Selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama antar siswa, yang dimana untuk meningkatkan kerjasama antar siswa yaitu bisa melalui tugas kelompok, diskusi, dan kegiatan bersama agar semua siswa bisa berinteraksi. Selanjutnya yaitu mengembangkan potensi semua siswa. Kita tahu sendiri semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka daripada itu sekolah memberi kesempatan
yang sama dalam bidang akademik maupun non-akademik kepada seluruh siswa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Selanjutnya yaitu mengurangi label atau stigma. Yang dimana kita tahu sendiri apabila seorang sudah menjadi label atau sudah dicap, maka akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan siswa tersebut. Yang dimana kita harus menghindari memberi cap seperti siswa pintar, ini manakal, atau lemah, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan perbedaan. Maka perlunya untuk sering berkomunikasi aktif, kemudian saling menghargai. Selanjutnya itu kegiatan yang membangun kebersamaan. Banyak sih untuk membangun kebersamaan dalam kegiatan-kegiatan. Ya contohnya seperti outbound, kemah, ataupun kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar siswa. Yang dimana kegiatan tersebut secara tidak langsung akan membentuk suatu kebersamaan yang membangun nilai-nilai toleransi antara siswa tersebut.